Halo Sobat Bos semua, bertemu kembali dengan saya Arai di channel Belajar Online Sejarah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang negara Perancis pasca terjadinya Revolusi 1789, mulai dari eksekusi terhadap Raja Louis XVI hingga kejatuhan Perancis di bawah pimpinan Napoleon. Tonton terus videonya sampai habis. Hai Sobat Bos, mari kita menuju Eropa untuk membahas Perancis pasca terjadinya revolusi. Pasca terjadinya Revolusi 1789, Perancis mengalami ketidakstabilan baik politik maupun ekonomi. Kondisi ini semakin diperparah dengan banyaknya negara-negara di Eropa yang menolak revolusi Perancis, dan mereka berusaha membendung agar pengaruh revolusi Perancis tidak masuk ke negaranya. Selama revolusi berlangsung, Raja Louis XVI beserta istri dan keluarga kerajaan tidak tinggal di Paris, hal ini demi untuk menjaga keselamatan dan keamanannya. Namun pada bulan Oktober tahun 1789, berkat desakan rakyat yang marah, akhirnya sang raja bersedia untuk pindah ke Paris. Setelah melewati reformasi dan memaksa Raja Perancis untuk menerimanya, Majelis Nasional mulai mendirikan pemerintahan baru dan menyusun sebuah konstitusi. Meskipun tetap mempertahankan bentuk monarki, namun konstitusi baru sangat membatasi kekuasaan sang raja agar tidak bertindak absolut. Karena kondisi pasca revolusi yang tidak stabil, Raja Louis XVI sangat takut akan keselamatannya dan keselamatan keluarganya. Oleh sebab itu ia berusaha melarikan diri ke Austria. Austria menjadi tujuan karena saudara laki-laki Marie Antoinette adalah Kaisar Austria. Namun upaya pelarian ini gagal, karena dalam perjalanan mereka ditangkap oleh tentara revolusi dan rakyat Perancis. Pada 1792, Perancis menyatakan perang terhadap Austria. Mereka khawatir bahwa Austria akan berusaha untuk mengembalikan Raja Louis XVI untuk berkuasa pada tahtanya. Dalam perang ini Austria tidak sendiri karena mendapatkan bantuan dari Kekaisaran Prusia dan Sardinia. Perang dengan Austria dan Prusia membuat kondisi di Perancis semakin memburuk, hal ini karena kurangnya bahan pangan dan kemiskinan yang merajalela. Dalam sidang konvensi nasional, Raja Louis XVI beserta istrinya Marie Antoinette dijatuhi hukuman mati, karena dianggap bersalah melawan kemerdekaan bangsa dan berusaha melarikan diri. Pada bulan Januari tahun 1793, Louis XVI dan istrinya dieksekusi dengan cara dipenggal menggunakan pisau guillotine. Dari 1792 sampai 1795, sebuah konvensi nasional bertemu di Paris untuk membicarakan bentuk baru pemerintahan Perancis. Hasilnya adalah mereka memutuskan untuk sepenuhnya mengakhiri monarki dan mendirikan republik. Mereka juga memberikan hak pilih bagi semua orang, terlepas dari apakah mereka bisa membayar pajak atau tidak. Melihat ketidakstabilan dan gejolak di Perancis, partai politik terkemuka yang dikenal sebagai Partai Jacobin yang dipimpin oleh Robespierre berusaha mengambil kendali dan kekuasaan. Mereka berusaha menghancurkan apapun yang menolak dan berseberangan dengan Republik Perancis. Selama Robespierre dan partainya berkuasa di Perancis, mereka telah banyak mengeksekusi mati orang-orang yang dianggap tidak loyal dan menentang revolusi. Periode waktu ini dikenal sebagai pemerintahan teror, yang berlangsung dari Juli tahun 1793 sampai Juli tahun 1794, dengan memakan korban sebanyak 17.000 orang dieksekusi mati. Pemerintahan Robespierre dan kelompok Jacobinnya harus berakhir setelah rakyat Perancis marah terhadap cara mereka berkuasa.
Bahkan Robespierre ditangkap dan dijatuhi hukuman mati dengan cara dipenggal menggunakan guillotine, dan Partai Jacobin dibubarkan. Setelah pemerintahan teror berakhir, pemerintahan kemudian dipegang kembali oleh Konvensi Nasional. Keluarnya konstitusi baru mengamanatkan pemegang kekuasaan diberikan kepada 5 pimpinan, yang kemudian dikenal sebagai pemerintahan direktori. Pemerintahan direktori memegang kekuasaan dari 1795 sampai 1799. Selama berkuasa pemerintahan ini menggunakan tentara untuk menyelesaikan sejumlah sengketa di Perancis. Pemerintahan direktori juga tidak membawa perubahan yang berarti bagi Perancis. Bahkan secara sosial masyarakat yang kaya makin kaya, dan yang miskin tetap miskin. Kondisi ini dulu adalah salah satu pemicu pecahnya revolusi Perancis dan kini muncul kembali. Selain menghadapi masalah sosial, pemerintahan direktori juga kehabisan uang untuk membiayai jalannya pemerintahan. Bahkan mereka tidak mampu lagi membayar para pegawai sipil dan tentara. Kondisi ini membuat Napoleon Bonaparte muncul dan mengambil kekuasaan atas Perancis. Lalu siapakah Napoleon Bonaparte itu? Napoleon merupakan seorang jenderal berusia 26 tahun. Selama revolusi Perancis karirnya cukup cemerlang dan mengungguli jenderal-jenderal lainnya. Kepemimpinan dan strateginya yang cemerlang mampu mengangkat popularitasnya dan mengharumkan nama Perancis. Kepemimpinan Napoleon yang sangat terampil mampu menghancurkan pemberontakan di Perancis. Bahkan ia mampu memperluas wilayah Perancis dan membawa kemenangan bagi Perancis, termasuk saat berperang dengan Austria yang memiliki tentara lebih kuat. Rekam jejak yang baik, popularitas, dan pengaruhnya yang besar membuat rakyat Perancis bersimpati kepada Napoleon. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Napoleon untuk melakukan kudeta dan mengambil alih pemerintahan. Pada 1804, Napoleon Bonaparte berhasil mengambil alih kekuasaan Perancis dan menyatakan dirinya sebagai Kaisar Perancis. Di bawah pemerintahannya sejumlah reformasi dilakukan untuk mengembalikan perdamaian dan stabilitas di Perancis. Napoleon kemudian mengeluarkan konstitusi baru yang dikenal dengan Kode Hukum Napoleon, di mana hukum-hukum ini sebagian masih berlaku di Perancis hingga hari ini. Setelah berhasil membawa kemakmuran ekonomi dan perdamaian bagi rakyat Perancis, selanjutnya Napoleon mulai menaklukkan wilayah Eropa lainnya. Hingga pada tahun 1812, Napoleon telah berhasil menguasai sebagian besar wilayah Eropa. Negara-negara Eropa yang dikuasai oleh Napoleon merasa tidak senang, terutama jika harus membayar pajak pada Perancis dan diperintah oleh Perancis. Satu persatu negara tersebut akhirnya mulai memberontak dan mereka mulai bersatu untuk melawan Napoleon. Pertempuran antara Perancis di bawah Napoleon Bonaparte dengan negara-negara Eropa ini disebut juga dengan Perang Koalisi. Kejayaan Napoleon Bonaparte dalam menguasai Eropa mulai surut pada Maret tahun 1814. Satu persatu pasukan Napoleon dapat dipukul mundur dari medan pertempuran. Meskipun begitu, pada 1815 Napoleon berhasil kembali ke Paris dan menyusun ulang strateginya untuk kembali berperang. Namun nasib baik belum berpihak pada Napoleon. Pasukan gabungan raja-raja Eropa yang khawatir jika Napoleon kembali berkuasa dan memerintah, berhasil memenangkan sebuah pertempuran yang menentukan di Waterloo. Pada akhirnya Napoleon Bonaparte berhasil dikalahkan pada bulan Juni tahun 1815, dan diasingkan ke Pulau Saint Helena hingga ia meninggal pada tahun 1821.
Nah Sobat Bos, itulah penjelasan tentang negara Perancis pasca terjadinya revolusi 1789. Mulai dari eksekusi terhadap Raja Louis XVI hingga kejatuhan Perancis di bawah pimpinan Napoleon. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sampai bertemu kembali di video-video berikutnya. Sehat selalu untuk kalian semua Sobat Bos. Terima kasih.